Baik, terima kasih kalian semua yang telah bergabung untuk kegiatan kali ini dan juga sebelum kita mulai untuk kegiatan juga bisa teman-teman absen terlebih dahulu gitu untuk sesi dokumentasi di awal terlebih dahulu. Jadi biar ada apa ya, biar ada kita bisa tahu gitu satu sama lain. Boleh kalau misalkan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Apakah mungkin untuk on cam? Oke, karena belum bisa untuk on cam yang mungkin ditunggu semua, boleh nanti diakhiri saja untuk dari saya. Oke, yang nanya aku mau on cam terlebih dahulu. Oke, siap. Sebentar. Kita hitungnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Buat pemirsa tetap on cam juga diperbolehkan ya. Jadi teman-teman semua, perkenalkan kembali nama saya Regina Indra. Saya berasal dari Universitas Siliwangi, juga dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya merupakan peserta independen batch 6 di Digital Local Financing Edukasi Lokal di sini. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya yang pertama adalah yang paling utama karena ada beberapa hal yang disampaikan dulu terkait yang pertama ini adalah merupakan project yang ada dalam digital local facing gitu ya, dan juga yang kedua ini merupakan atas dasar kita bisa sering-sering juga ya, sering-sering juga terkait pemahaman juga digital local facing, apa yang saya dapatkan juga digital local facing ataupun mengenai wakaf uang gitu. Oke, izin share screen terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman semua, saya telah menjalankan tentang independen ini ataupun digital local facing ini selama kurun waktu 4 bulan, yang mana digital local facing ini merupakan perdana saya untuk melaksanakan independen dalam kurun waktu 4 bulan ini, dan juga merupakan kegiatan yang mana kompetensi pertama saya dalam digital local facing. Oke. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terkait wakaf uang amal jariah paling mudah. Jadi, ada beberapa tools dari digital local facing ini. Nah, pemahaman yang memang ada dalam kegiatan wakaf facing, digital wakaf facing ini adalah pemahaman mengenai praktek. Jadi praktek dari kegiatan digital wakaf facing ini ada banyak itu, ada banyak, dan juga kebanyakannya di sisi lain karena studi independen ini online, ada online juga fokusnya, tapi di sisi lain juga ini ada praktek gitu. Berbeda juga sama magang ya, magang benar-benar praktek sambil belajar. Nah, kalau misalkan di studi independen ini, kita seperti mengambil kompetensi dan juga praktek online ataupun platform. Nah, platform itu sendiri digital wakaf facing ini adalah pasif amal, yang mana posisi saya sebagai wakaf faisal. Wakaf faisal ini yang mana sebagai apa ya? Kalau misalkan dikaitkan dengan profesi ataupun dan apa ya, jabatan ataupun profesionalnya itu lebih ke bagian marketing ataupun marketernya gitu. Jadi lebih bagaimana pengelolaan wakaf uang, di sisi lain itu untuk mengajak orang untuk berwakaf, di sisi lain juga literasi dan edukasi. Oke, karena tema kali ini adalah mengenai wakaf jariah yang paling mudah itu apa. Nah, saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari digital wakaf facing ini, yang mana berkenaan dengan amal jariah yang paling mudah.
Oke teman-teman semua, di sini saya ingin menanyakan gitu terlebih dahulu kepada teman-teman, apa sih yang mana, menurut teman-teman semua, apa ya, tentang mendengar tentang wakaf gitu. Ada yang mau, apa ya, on mic ataupun boleh di-chat aja gitu. Teman-teman semua kalau misalkan dengar kata wakaf, apa sih gitu? Boleh nggak? Ya boleh, bisa on mic juga, bisa di-chat langsung juga boleh. Ada nggak yang mau mengungkapkan? Oke. Sedekah, Kak. Oke, Kak Kaus sedekah. Kalau misalkan dari yang lainnya, ya belum ya, belum apa namanya itu dana abadi Kak. Oke, mau jadi ya dari kartu dana abadi dana abadi tidak amal jadi. Oke, bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita spesifikasi wakaf itu apa sih gitu ya? Kalau secara general, wakaf itu adalah berasal dari bahasa Arab ya pasti juga, dan juga bermakna al-wakaf. Itu yang bermaknanya adalah al-habsu ataupun al-manu. Nah, al-manu ini merupakan artinya itu menahan, mengekang, apa ya, berhenti. Nah, ini arti-arti dari wakaf itu secara harfiah itu secara bahasanya. Namun kalau misalkan kita kaitkan nih dengan harta gitu ya. Nah, harta ini adalah pembukuan kepemilikan hak kepemilikan seseorang untuk faedah tertentu. Jadi, kalau misalkan bisa dikatakan untuk kebermanfaatan ataupun kemaslahatan bagi semua orang. Jadi wakaf, kalau misalkan kita dengerin tentang zakat, infak, sedekah ataupun jis kan hal yang lumrah ya, itu hal yang benar, hal yang benar-benar bisa kita katakan biasa kita dengarkan gitu ya. Dan juga sistemnya juga nggak terlalu ribet juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dengar tentang wakaf, pasti hal yang jarang banget itu. Pasti kenanya itu tentang wakaf tanah, wakaf rumah gitu. Tapi kalau misalkan tentang wakaf uang itu jarang gitu kan ya. Oke, next. Nah, terus kalau menurut teman-teman semua, apakah wakaf itu penting nggak sih untuk dilakukan? Penting nggak sih? Teman-teman gimana nih? Apakah wakaf itu penting gitu buat dilakukan? Ada yang mau ini nggak ada yang mau nggak apa sih di chat juga boleh gitu atau misalnya juga boleh. Oke. Kalau misalkan dari Teh Fatasha nih, kalau misalkan menurut Anda wakaf itu penting nggak sih dilakukan? Oke. Kalau misalkan menurut ini deh Teh, Penting, penting. penting. Oke, jadi Teh Fatat penting ya. Teh Fatasha juga menjawab kalau misalkan wakaf itu penting. Dan juga kalau misalkan ditanya tentang penting ini, apakah sudah pernah berwakaf gitu deh Teh Fatasha? Pernah nggak berwakaf? Belum ada jawabannya ya. Oke, menurut teman-teman nih, menurut teman-teman semua, Gimana kalau teh nggak jelas teh suaranya. belum kedengeran. Oke, kalau misalkan menurut Teh Fatasha, kalau misalkan wakaf itu, apakah sudah pernah berwakaf gitu kan? Karena tadi bilangnya penting. Jadi, apakah apakah sudah pernah berwakaf gitu? Belum sih, tapi sejauh belajar mungkin wakaf itu penting ya gitu. Oke, yang mau Teh Fatasha penting tapi masih belum berwakaf. Oke, baik itu hal yang bagus ya untuk sebuah awalan. Tapi pengen dengar juga deh yang lain kalau misalkan menurut Agilang nih gimana? Kalau misalkan wakaf itu penting nggak sih? Oke, kan tadi masih ini ya. Agilang, apakah wakaf itu penting dan juga apakah sudah berwakafkah?
Oke, oke, karena mesti fokus yang aja. Oke, tadi ada berapa dari pertanyaan ataupun dari jawaban dari Natasha bahwa wakaf itu penting, tapi rata-rata mungkin belum ya, belum melaksanakan wakaf teman-teman semua ya. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya gini ya, apa yang membuat teman-teman semua gitu sampai saat ini belum berwakaf gitu. Nah, tadi kan dari Teh Natasha bilangnya belum pernah berwakaf ya. Nah, itu kenapa sih belum belum berwakaf sampai saat ini? Oke, ganti deh. Kalau misalkan ke Teh Natasha ke Teh Gina nih. Kalau misalkan ke Teh Gina, kenapa sih kalau misalkan belum sampai saat ini belum bisa berwakaf? Kenapa? Karena ngerasa belum belum punya penghasilan sendiri. Oke, karena belum punya penghasilan sendiri ya. Oke, baik. Nah, berapa teman-teman semua pasti ada stereotip ataupun apa ya pemikiran yang mana kalau misalkan kita tuh berwakaf itu harus besar gitu ataupun apa ya nominalnya itu ada yang benar-benar tinggi banget gitu ataupun yang punya harta berlebih. Namun teman-teman semua, mayoritas umat muslim ini belum berwakaf karena wakaf umumnya menganggap wakaf itu untuk orang yang berharta lebih. Berarti pandangan dari Tagina ini apa ya punya asumsi bahwa karena nggak ada penghasilan dan juga nominal juga pasti harus apa ya harus tinggi gitu. Itu kan hal-hal yang lemah saja gitu terkait wakaf uang ini. Namun kalau misalkan kita tarik nih ke tentang wakaf klasik ataupun wakaf tanah dan wakaf rumah, wakaf biasanya juga dalam bentuk tanah dan bangunan itu membutuhkan biaya yang besar dan komitmen yang tinggi sehingga ada opsional-opsional yang mana untuk meminimalisir gitu agar semua apa ya masyarakat juga bisa mengikuti mengenai wakaf. Jadi ada hal yang mana tentang untuk menggalakkan wakaf. Nah, ada tidak solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu. Tadi kan kata Teh Gina kan belum punya penghasilan. Nah, kalau misalkan menurut Teh Gina, apa nih solusi yang bisa semua orang itu berwakaf gitu? Solusi apa ya? Lebih ke kan kalau tadi mah argumen Abi mah karena ngerasa masih belum punya penghasilan. Tapi kan bisa saja ketika memang sudah niat untuk berwakaf mah kita tidak punya penghasilan tapi kita punya uang misalkan dari orang tua dan bisa menyisihkan untuk berwakaf, ya bisa aja kayak gitu. Jadi gimana kitanya sih Oke, dari gitu. dari niat dulu yang Oke, oke siap. Terima kasih buat Teh Gina ya untuk jawabannya juga. Seperti itu hal-hal yang sah juga untuk terkait wakaf juga gitu ya. Tapi tadi sebelum saya singgung terkait wakaf, tadi juga kan ada mengenai wakaf uang. Makanya karena wakaf tanah, wakaf bangunan itu tinggi sekali dan juga komitmen ataupun resiko juga tinggi ya selain apa ya selain dari selain dari wakaf yang lain gitu jadi wakaf uang ini menjadi solusi untuk teman-teman semua ketika berwakaf. Nah, kalau misalkan dari fatwanya nih ya, kenapa sih wakaf uang itu agak strict banget gitu daripada zakat sodako gitu? Dikarenakan kalau misalkan zakat infak sodako itu, nah contohnya aja sodako. Kan sodako itu kalau misalkan kita mensedekahkan sebagian harta kita itu masih aman gitu ya kalau misalkan tidak dapat informasi diri gitu. Jadi bisa hamba saya bisa. Tapi wakaf itu memang apa ya peruntukannya itu benar-benar sebagai aset negara. Jadi harus ada formulir yang memang identitas diri ataupun itu bahkan KTP juga dimasukkan untuk sebagai informasi bahwa si calon wakif ataupun dari masyarakat ini yang ingin berwakaf ini adalah
orang-orang yang benar-benar untuk mewakafkannya gitu. Nah, kalau keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang ada lima yang memang diterbitkan, yaitu wakaf uang, kas wakaf, kas wakaf, yang mana yang ini tuh dapat seorang kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, yang kedua termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Terus yang ketiga, wakaf uang. Wakaf uang ini adalah hukumnya zawaj atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nah, yang kelima ini, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Jadi, kalau misalkan ditanya, ada gak sih fatwa yang mengikat, ataupun kenapa sih benar-benar strict banget gitu terkait wakaf uang ini ya, karena itu gitu, karena wakaf uang ini menjadi aset negara, sehingga banyak sekali peraturan yang mengenai wakaf uang, bukan hanya Komisi Fatwa MUI saja, tapi ada pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, harta benda eh, yang dapat diwakafkan terdiri dua, yaitu benda tidak bergerak, contohnya tanah, bangunan, dan tanaman. Yang kedua itu benda bergerak, contohnya uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Tapi dari sekian banyak dari contoh-contoh tersebut, pasti yang hanya diketahui hanya beberapa gitu. Pasti kalau misalkan tidak bergerak, tanah, bangunan, ya kalau misalkan benda bergerak pasti uang gitu kan ya. Jadi hal-hal yang memang kita tuh jarang banget gitu ya diketahui mengenai wakaf ini gitu. Bahkan wakaf uang juga gimana sih caranya gitu, gimana kita saling untuk mewakafkan itu kan masih dikatakan bingung ya buat teman-teman semua. Itu hal yang wajar sekali karena wakaf uang ini banyak 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 sekali tools banyak juga peruntukannya. Bahkan untuk apa namanya itu untuk kebermanfaatannya ataupun faedahnya itu berbagai macam gitu. Nah, yang pastinya wakaf uang ini adalah sifatnya amal jariah. Jadi sampai kapanpun, sampai tutup usia pun, sampai udah di alam akhirat ataupun nanti kita di kemudian hari sudah meninggal kah ya, tapi itu amal jariah kita masih ngalir gitu, masih ngalir terus gitu ya, karena kita mewakafkan sebagai harta kita. Itu nilai plus dari wakaf uang. Oke, nah wakaf uang ini selalu sih berwakaf bagi siapapun sah secara hukum agama dan hukum negara. Jadi ada dua aspek ya. Kalau misalkan wakaf uang ini sah dari dua hal tersebut. Oke, nah teman-teman semua ingin bertanya juga nih, bagaimana caranya bila ingin berwakaf uang? Ada yang mau speak up atau mau apa ya? Di chat juga boleh sih. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya tentang caranya untuk berwakaf uang nih. Oke, saya mau nanya-nanya terkait wakaf uang ke Teh Frida aja nih ya. Teh Frida gimana nih kalau misalkan caranya berwakaf uang itu kayak gimana sih Teh? Oke, ada suara aku nggak Kak Regina? Ada Teh. Oke, kalau sepengetahuan aku, kalau berwakaf uang ini tentunya kita harus ada uangnya dulu gitu ya, siapkan uangnya. Terus kita setorin ke LKSPWU, ke Lembaga Keuangan Syariah yang penerima wakaf uangnya itu. Terus nantinya bakal dikelola oleh Nazir. Eh, Begitu bukan? Makasih. Oke, siap. Terima kasih juga ya untuk Teh Frida yang telah menjawab bagaimana caranya ingin berwakaf uang. Wah, ini udah tahu ya mengenai nazir, mengenai wakif gitu dari Teh Frida juga sendiri. Karena kalau misalkan diawamkan gitu ya, kalau misalkan cara wakaf uang tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu banyak berbagai platform yang mana bisa berwakaf uang gitu. Salah satunya itu pasif amal. Nah, saya juga sebenarnya baru mengetahui semenjak saya mengikuti studi independen ini gitu. Saya sebenarnya tidak mengetahui tentang wakaf secara general. Saya tidak mengetahui posisi digital wakaf rising ini kayak gimana sih arahnya. Dan juga selama 4 bulan ini bagaimana sih untuk peruntukannya. Saya juga tidak tahu gitu sebenarnya. Tapi setelah mengikuti studi independen digital wakaf rising dan juga bagaimana cara berwakaf uang, bahkan untuk diri sendiri utamanya, bahkan untuk kebermanfaatannya untuk orang lain, itu saya mengetahuinya gitu dari platform itu. Nah, platform pasif amal itu
apa ya, banyak peruntukannya untuk sistem cara berwakaf. Nanti kita bahasnya di akhir penjelasan di PPT ini. Oke. Nah, ada juga terkait, nah ini secara alurnya, alur untuk wakaf uang, jadi kan sudah dijelaskan ya oleh Teh Frida gitu. Nah, dari wakif itu merupakan orang yang ingin mewakafkan uangnya gitu, sebagian hartanya. Nah, disebutnya itu wakif. Dan juga dari sebagian harta tersebut ditransferkan gitu ataupun diwakafkan, dan juga diwakafkannya itu melalui bank yang bermitra dengan lembaga di platform pasir amal gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang bank itu tidak semuanya dipakai gitu. Diutamakannya itu bank syariah, dan juga yang mana yang paling utama ataupun yang paling awal itu adalah bank permata. Itu yang ada di platform pasif amal. Nah, setelah kita apa ya, berwakaf, dan juga ini merupakan LKSPWI. LKSPWI itu lembaga keuangan syariah yang mana ini bermitra dengan bank syariah. Nah, setelah kita rekening wakaf uang ini di Najir, nah di Najir ini adalah yang mengelolanya, yang mengelola dari sistem keuangannya, yang mengelola dari tanggung jawab dari kegiatan sistem wakaf uang, itu Najir gitu, dan juga sebagai dana abadi. Nah, dana abadi ini merupakan peruntukannya berbagai macam gitu. Tadi sudah jelaskan bahwa sosial kah, ataupun ekonomi kah, ataupun dari segi untuk pengentasan kemiskinan. Nah, setelah kita berwakaf, nanti akan muncul sertifikat wakaf uang ataupun akta ikrar wakaf uang, yang mana inilah sebagai bukti. Jadi, ketika wakaf uang itu, ketika kita sudah berwakaf uang, maka nanti akan dimunculkan sertifikat wakaf uang, SWU ataupun AIWU. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa teman-teman semua telah melaksanakan wakaf uang. Nah, apa sih plusnya gitu? Karena ada informasi pribadi yang mana diisi gitu ya kepada platform tersebut, otomatis kita juga mendapatkan sertifikat yang mana untuk diri sendiri yang telah berwakaf, itu dari SWU dan AIWU. Nah, setelah itu donasi ini buat mawakuf alaih. Nah, mawakuf alaih teh apa ya, karena ada beberapa peruntukannya, dan juga kita bukannya negatif thinking ya, kalau misalkan terkait ini kemanain sih uangnya gitu, apakah uang tersebut aman gak ya? Pasti aman, karena dari sistem pengumpulan data ataupun dana itu bakal ada apa ya, chartnya, ataupun ada untuk informasinya, berapa dikumpulkannya, berapa orang yang telah berdonasi, ataupun berapa orang yang telah berwakaf, itu akan dipampangkan gitu terkait yang berdonasi tersebut, sehingga setelah mencapai target dari wakaf tersebut akan disalurkan. Nah, disalurkan itu kepada 5 bidang tersebut: keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini seluruh sistem perwakafan ini diawasi oleh Otoritas Perwakafan Badan Wakaf Indonesia. Jadi semuanya ini diawasi oleh BWI. Oke, nah buat teman-teman semua, kalau misalkan buat awalan pasti agak bingung gitu, kenapa sih ada terkait Najir, terkait wakif, terkait mawquf alai. Nah, sebenarnya itu ada beberapa hal yang istilah yang memang belum diketahui sama orang awam gitu. Tapi untuk secara generalnya ataupun secara umumnya, ini tuh hal-hal yang memang basic gitu. Kalau misalkan wakaf ini adalah orang kita mewakafkan, ataupun najir itu adalah orang yang mengelolanya, mawquf alaihi ini adalah orang untuk menerimanya gitu, penerimanya. Itulah hal-hal yang basic dari wakaf uang. Sehingga kalau misalkan kita mengetahui alurnya dan juga mendapatkan sertifikatnya, berarti kita punya tabungan ataupun tabungan akhirat lah, dalam artian, dan juga mendapatkan sertifikat itu sebagai bukti. Oke. Nah, segera miliki amal jariah yang melalui wakaf yang mudah, murah, sederhana, yaitu wakaf uang. Oke, teman-teman semua, itu mengenai wakaf uang. Dan juga disclaimer gitu dulu juga ya, terkait wakaf uang ini sebenarnya bukan seperti sedekah biasa gitu. Nah, kenapa saya bisa katakan tersebut? Karena ada beberapa gerakan nasional wakaf uang itu adalah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana bahwa
wakaf uang itu harus segera diluncurkan. Karena apa? Peruntukannya itu lebih besar gitu, besar banget, dan juga kemaslahatan ataupun kebermanfaatannya bagi orang itu sangat tinggi gitu. Dan juga ada beberapa negara yang mana sistem wakafnya itu sangat tinggi gitu. Contohnya kayak misalkan di Dubai kan, Dubai itu kan benar-benar gak sistem rumah sakit kah, pendidikan, ataupun bahkan rumah juga kan benar-benar disubsidi sama pemerintahnya secara langsung. Nah itu wakaf itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memudahkan bagi semua orang ataupun setiap individu agar tidak merasa kekurangan gitu setiap individunya. Itu teman-teman semua. Dan juga saya akan menjelaskan gitu terkait gimana sih cara berwakaf uang gitu ya. Kalau misalkan di platform ini pasif amal karena posisinya saya menjadi wakaf raiser ataupun jadi sebagai marketernya, ada beberapa hal yang memang ada pada wakaf di wakaf uang gitu. Nah, yang pertama adalah karena fokusnya itu adalah pada UMK, pembangunan UMKM nasional, dan juga ini merupakan jadi hal yang paling tantangan utama gitu. Kenapa? Karena kan kalau berbicara tentang UMKM kan jatuhnya itu ya masih gitu-gitu aja gitu. Dan juga masih lokal itu masih dianggap belum disukai sama apa ya, sama sebagian masyarakat gitu. Terkadang impor kah ataupun beli dari luar negeri kah ataupun beberapa hal barang itu banyaknya enggak dari UMKM gitu. Apalagi kan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, ini teman-teman semua, ini merupakan deskripsi dari dana abadi UMK, permodalan UMKM nasional, karena ini ada funding progress. Jadi setiap setiap dari kegiatan wakaf uang itu pasti ada progresan gitu. Berapa data uang terkumpul, target wakafnya berapa, ini pasti ada gitu. Dan juga kalau misalkan untuk saat ini wakaf uang abadi itu ada sekitar 69.260.000. Target wakaf uangnya sampai 1 miliar. Itu hal yang hal yang wajar sekali gitu. Kenapa? Karena target tersebut dicapai untuk bisa dirasakan oleh beberapa orang gitu, apalagi usaha untuk meningkatkan ekonomi. Nah, ini wakaf uang kolektif dan juga tabaruk wakaf. Tabaruk wakaf ini kalau misalkan teman-teman dari basicnya jurusan ekonomi syariah juga ya, tabaruk wakaf ini seperti tolong menolong gitu, ataupun misalkan bisa dikatakan kayak asuransi gitu ya. Nah, wakaf uang berjangka, wakaf uang kolektif. Nah, ini ada beberapa wakaf uang. Nah, kalau misalkan berwakafnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan tentang wakaf itu adalah ada tiga, ada wakaf kolektif, wakaf abadi, wakaf berjangka. Nah, kalau misalkan wakaf kolektif itu, wakaf kolektif ada minimal untuk berwakaf, yaitu ada sekitar 50.000 untuk wakaf setiap individunya. Apakah teman-teman semua ingin wakaf untuk diri sendiri? Bisa banget gitu. Jadi nanti di datanya di sini ada wakaf untuk diri sendiri. Wakaf untuk diri sendiri. Dimasukkan datanya, centang juga, dan ada berapa harus diisi gitu. Terkait nama lengkap, KTP, email, provinsi, kabupaten, kecamatan. Ini harus disesuaikan karena nanti akan ada SWU dan AIWU. Ini bakal ada di sertifikat gitu. Jadi nama kalian tuh terpampang di sertifikat. Terus ada lagi terkait wakaf yang akan kalian wakafkan gitu. Kalau misalkan wakafnya itu pingin 50.000 ya, misalkan tuh 50.000, kan minimalnya 50.000, terus kayak pinginnya tuh berwakafnya sampai 2 gitu ya, kelipatan jumlah wakafnya, berarti kan otomatis 100.000 totalnya. Karena ada administrasi wakaf yang mana untuk peruntukannya sertifikat ataupun hal yang lainnya, jadi membutuhkan administrasi terkait ini. Nah, udah diprogreskan sama teman-teman semua sampai 60.000, nanti pilih metode pembayaran. Sebagai contoh, untuk saya nama lengkap ini Gina Indra, terus pilih provinsi, misal ya, ini cuma untuk peruntukannya untuk kita diskusi dulu gitu ya terkait gimana sih wakaf gitu, dan juga bagaimana terkait apa sih kebermanfaatannya untuk wakaf sendiri gitu. Nah,
Oke. Oke. Nah, setelah mengisi terkait data pribadi, diisi juga semuanya. Nah, sebentar. Kecamatan Peci. Nah, ini merupakan data yang saya peruntukan yang saya gitu ya. Dan juga ada beberapa yang mana untuk karena saya berwakaf untuk diri sendiri, berarti centangnya untuk berwakaf diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Dan juga sebentar. Terus untuk pengisian datanya itu yang kayak gimana? Nah, nanti ada berapa yang kayak sebentar ya, saya akan untuk KTP. Nah, KTP-nya ya segala ya. Nah, ini sudah diisi datanya. Karena milihnya untuk wakaf uang kolektif, berarti udah ya, berarti untuk di wakaf uang kolektif. Terus nanti pilih metode pembayaran. Pilih metode pembayarannya. Nah, nanti pilih apakah mau, karena untuk di bank itu, untuk wakaf uang kolektif. Nah, wakaf uang kolektif ini minimal 1 juta per orangnya. Tapi kalau misalkan kita mau wakaf uang berjangka, ini kita milihnya kris gitu ya. Kris. Untuk wakaf uang kolektif, mohon maaf. Wakaf uang kolektif kita milih kris. Nanti lanjut ke pembayaran. Step. Kita pembayarannya. Oke, wait. Kita sudah pernah input data, maaf ya, karena udah setelah input data. Nah, karena udah input pernah, 27038. Nah, karena saya sudah pernah berwakaf, otomatis nanti ada di sini gitu. Udah gitu pilih metode pembayarannya, kemana? Ke QRIS. Di QRIS bisa Shopee Pay, Oppo, Dana, GoPay juga gitu bisa. Terus nanti langsung pembayaran. Nah, nanti ada untuk apa yang namanya tuh bisa milih gitu. Kan nanti ada daftar wakif, Regina Indra di sini. Nanti informasinya buat apa. Terus nanti ada nominalnya dan juga resinya, invoice-nya. Nanti dikirimkan melalui QRIS. Itulah cara pembayaran mengenai wakaf gitu. Dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan semuanya gitu ya terkait wakaf uang karena hanya beberapa saja yang saya sampaikan, dan juga ada wakaf abadi kayak wakaf abadi, wakaf berjangka gitu. Wakaf abadi ini merupakan minimal 1 juta karena nanti ada sistemnya itu apa yang namanya itu untuk apa namanya itu kebermanfaatan atau kemaslahatan itu agak panjang gitu. Dan juga wakaf berjangka. Nah, wakaf berjangka ini pasti ada untuk jangkanya nanti bakal dikembalikan kepada wakifnya ini minimal 1 juta. Oke teman-teman semua, itu adalah pembahasan dari saya terkait wakaf uang gitu. Nah, apabila teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan mengenai wakaf uang dan juga ataupun digital wakaf pricing, bisa ditanyakan buat teman-teman semua. Oke, karena apa ya pembahasan tadi mungkin kalau misalkan dikatakan agak cepat juga karena materi awal itu emang agak dasarnya cepat banget gitu ya. Dan juga untuk pemahaman awal karena dasarnya itu ruang lingkupnya digital wakaf pricing, karena apa namanya tuh ruang lingkup ini digital wakaf pricing, otomatis
menjelaskan utamanya itu mengenai wakaf dan juga digital dan juga platform. Nah, itu yang paling utama gitu. Kalau misalkan dikatakan kita mengenai wakaf uang. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan kita diskusi ini interaktif gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak diketahui ataupun mengenai tentang studi independen ini kayak gimana atau menanyakan apa sih gunanya studi independen digital wakaf Faising ini buat diri sendiri dulu gitu ya, apa atau untuk orang lain kayak gimana, dan juga untuk semua yang ada di dekat itu kayak gimana gitu manfaatnya. Nah, teman-teman semua bisa menanyakan selain dari materi tersebut. Boleh teman-teman kalau misalkan ingin dia tanyakan. Oke. Cepetan guys kalau ngebahas terkait ini. Saya Oke, karena teman-teman semua apa yang kita terbeda gimana terbeda? Eh, izin Kak untuk pertemuan ini ada berapa kali ya? Oke, untuk terkait pertemuan sebenarnya itu ada berapa materian yang mana 7 pematerian itu. Sebenarnya untuk kegiatan materi ini ada 7 kali pematerian. Namun kalau misalkan digabungkan atau pematerian digabungkan ini agak lebih cepat, ada sekitar 3 kali. Jadi teman-teman semua kalau misalkan ingin melakukan kegiatan selama 3 kali untuk pematerian ini bisa sekali. Jadi nanti ada 2 kali part untuk kegiatan materian dan juga terkait independen itu Teh Frida. Baik Kak. Oke. Nah, karena apa yang maksudnya mengenai independen. Nah, kalau misalkan dari teman-teman semua gini, apakah tertarik itu terkait independen digital wakaf Faising gitu? Kalau misalkan dari 15 orang yang hadir ini, apakah ada yang tertarik nih mengenai digital wakaf Faising, tertarik nih tentang independen, ada gak gitu? Boleh nih kalau misalkan ada yang tertarik, boleh di chat, boleh on mic juga, boleh raise hand juga, boleh react juga gitu. Oke. Kalau misalkan nggak ada yang nanya, saya aja yang nanya ya. Selain wakaf ada apa aja Kak? Oke, dari Kak Gilang nanya kalau misalkan selain wakaf ada apa aja gitu. Tapi kalau berhubungan dengan wakaf, oke berarti ini kalau dari konteks materi ya. Nah, kalau dari ruang lingkupnya digital wakaf Rising, sebenarnya itu ada berapa aspek studi independen dan magang gitu. Kalau misalkan di magang juga ada tentang Duta Wakaf Institut Digital Wakaf Rising. Jadi ada perbedaan dari dua aspek tersebut, magang sama studi independen. Karena magang itu dapat fee setiap bulannya, dan juga kalau misalkan studi independen itu dapat ilmunya ya. Kalau misalkan si keuangannya masih bisa dikatakan kita belum bisa mendapatkan fee gitu itu. Terus kalau di independen karena sifatnya kompetensi, otomatis masih nggak terlalu banyak dibandingkan magang itu, dan juga masih kurun waktunya sedikit untuk kompetensinya. Tapi kalau misalkan memang mau di rumpun ekonomi itu masih banyak gitu. Bukan hanya digital local pricing aja, tapi ada ekonomi grow up ataupun tentang UMKM itu masih banyak sih di studi independen gitu. Jadi bisa milih rumpun terkait ekonomi yang sesuai dengan jurusannya. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya terkait stopper ini dapat gelar sertifikasi enggak? Oke, karena ada beberapa hal yang mana benefit ya. Digital Coverage ini pasti ada gelar ada gelar yaitu namanya CWR atau misalkan Pesuka Fraser. Jadi apa namanya itu kita bisa dapat gelar tersebut dikarenakan kita bisa melaksanakan dalam jangka waktu 12 minggu pertemuan ataupun dari kurun waktunya 15 minggu pertemuan. Nah,
ini dari dari digital advertising karena kita melakukan untuk independen ini selama 4 bulan ataupun 5 bulan kurang ya. Jadi ada berapa yang kita dapat gitu. Yang pertama ilmu, yang pertama itu adalah kita mendapatkan sertifikat kalau misalnya kita berwakaf. Yang ketiga itu adalah gelar yang kita dapat gitu. Bahkan kita bisa dapat gelar di awal sebelum kita lulus gitu. Itu kan hal yang hal yang menurut kita tuh sebuah kebanggaan gitu. Kalau misalkan kita mengikuti independen juga ada gelarnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar kayak ada gelar CWR, CWP ataupun kayak misalkan celat-celat gitu itu kan banyak banget ya yang kayak gitu. Jadi itulah dari ikutan kompetensi gitu teman-teman semua. Semoga menjawab Agilang gitu. Oke. Teman-teman semua terkait wakaf uang. Nah, kalau misalkan ini kan ada yang baru mau ikutan studi independen juga kan ya, ada juga yang masih ragu juga terkait studi independen. Sebenarnya masih ada plus minus sebenarnya tuh. Kalau misalkan kalian emang benar-benar fokus dalam kegiatan studi independen ataupun dalam kegiatan kayak gini ya, kayak misalkan tuh pin kompetensi gitu ya, berarti kalian cocok nih ikutan studi independen yang mana basicnya untuk peningkatan skill kalian. Tapi kalau misalkan pinginnya langsung praktek aja gitu, gak usah ada kompetensi ataupun skill, bisa aja gitu ya, gak ada kompetensi terlebih dahulu gitu. Bisa aja kalian magang sambil praktek sambil belajar. Itu adalah plus minus yang kalian bakal dapat gitu dari kedua itu. Itu teman-teman semua, karena pada dasarnya intinya untuk melakukan studi independen ataupun MBKM ini merupakan izin dari fakultas ataupun prodinya masing-masing. Kadang ada prodi yang tidak mengizinkan untuk melakukan studi independen ini gitu. Ada yang mana boleh mengikuti tapi tidak dikonversi. Kan itu sayang banget ya, karena kita udah capek-capek melaksanakan studi independen tapi tidak dikonversikan, itu merupakan hal yang sia-sia. Jadi bisa dikonversikan kepada jurusannya masing-masing. Kalau misalkan tertarik mengenai MBKM, MBKM, otomatis kalian juga harus mengetahui bahwa kalau prodi ini mendukung gitu terkait MBKM dan juga bisa dikonversi. Itu keuntungannya. Jadi kalian bisa fokus dalam satu kegiatan. Nah, ada yang ditanyakan kembali nggak terkait materi kah yang tadi kontes materi wakaf uang, misal wakaf pricing, atau terkait yang lainnya? Boleh ditanyakan. Oke, seminggu ya. Kalau misalkan dari yang bertanya nih, kalau misalkan dari Teh Yufiatun Sariyah nih, kayak gimana nih? Kalau misalkan apakah mau nih perkenalkan diri dulu juga nih, apakah dari jurusan mana, dari univ mana, ataupun pernah melakukan studi independen atau enggak gitu. Boleh dari Teh Yufiatun. Gimana Teh? Mohon maaf, diulang pertanyaannya. Oke. Sebelumnya ini pengen tahu juga gitu dari jurusan apa, terus univ mana, dan juga apakah pernah mengikuti studi independen sebelumnya, atau baru mau gitu, ataupun baru ingin. Baik, terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Perkenalkan, saya Yufiatun Sariah, biasa dipanggil Yufi, dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Sebelumnya, saya belum pernah mengikuti studi independen dan ini kali pertama saya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya Teh Hivia itu berarti otomatis Teh Hivia kan baru kali ini ya mengikuti tentang sharing independen gitu. Tapi menurut saya kalau misalkan di FEB sendiri nggak di FEB deh, kalau di prodi akuntansi apakah untuk terkait independen ini didukung nggak gitu terkait MBKM? Dari Teh Hivia, kalau misalkan MBKM apakah didukung nggak terkait mengikutinya? MBKM itu yang magang merdeka ya Teh? Ya, yang magang, terus independen, terus kayak yang lingkup itu. Kebetulan kalau untuk MBKM itu, kalau di jurusan aku sendiri, itu
belum dikonversikan ke KRS. Jadi banyak teman-teman juga yang pengen MBKM tapi bingung karena perkuliahannya gimana karena itu tadi si KRS-nya masih belum dikonversikan. Oke, oke, tapi ya. Nah, ini juga kalau saya tahu tuh dari jurusan manajemen juga gitu. Itu juga sama gitu. Kalau misalkan nggak bisa dikonversi, mau misalkan mau ikutin apapun MBKM boleh aja, tapi nggak bisa dikonversi. Nah, berarti otomatis ini ketentuannya berarti satu fakultas ya. Berarti fakultasnya juga sama, dari manajemen juga sama gitu. Nah, buat apa ya? Buat bisa nambah insight sebenarnya mah. Teh Wifi ya. Bisa nih kalau misalkan ada teman-teman yang terkait MBKM, karena kan kita masih belum lulus nih, belum lulus dari kampus, kita kan bisa memanfaatkan apa ya, media ataupun grow up kita, skill kita juga dari manapun aja gitu, apalagi kita diwadahi dari MBKM ini. Nah, bisa nih kalau misalkan dari teman-teman dari Teh Yofi ya, bisa juga ajak juga teman-temannya, dan bisa apa ya, kayak bikin untuk pengajuan gitu, apakah dari data semua ini ingin mengikuti MBKM apakah diizinkan gitu. Karena regulasi itu berbeda gitu setiap tahunnya. Contohnya seperti di ekonomi syariah juga di 2 tahun kemarin masih strict banget itu terkait MBKM. Bahkan menurut dosen itu buat apa sih gitu. Bahkan sistem di kelas juga makin berkurang. Nah, itulah yang menjadi apa ya, stereotip bagi mahasiswa, takutnya nggak bakal dikonversi. Tapi di setahun kemarin karena apa ya, diizinkan dan juga Kajur mendukung, karena ada beberapa hal yang mana itu juga untuk menaikkan akreditasi. Jadi MBKM ini sebenarnya itu ada nilai plusnya, menambah akreditasi. Jadi apa ya, bisa juga dikonsultasikan kepada Kajur kah gitu ya, ataupun kepada dekan kah gitu ya, terkait MBKM ini, karena ada siklusnya gitu untuk menaikkan akreditasi. Itu yang paling penting, Tevia. Oke, makasih ya Tevia untuk sharingnya. Nah, buat Agilan juga nanya lagi nih terkait penerima wakaf uang produktif bagaimana untuk tambahan modal usaha, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Gilang untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk peruntukan wakaf uang ini, kalau misalkan diterima namanya mauquf alaih ya. Nah, untuk sistemnya ini adalah pengajuan yang mana kita mengajukan terlebih dahulu kepada lembaga yang memang kita sebagai posisinya menjadi mauquf alaih gitu, bukan menjadi wakif ataupun melunasikan. Nah, ketika sudah ada pengajuan kepada lembaga terkait di BW ataupun Badan Wakaf Indonesia ataupun dari platform yang mana berhubungan dengan wakaf, itu bisa Bajnas kah ataupun bisa Laj kah, itu kan masih berhubungan dengan wakaf, walaupun notabene dekat gitu ya, tapi ada tentang wakaf juga. Jadi bisa mengajukan terlebih dahulu ke sana sebagai mauquf alaihi ataupun penerima, dan juga sebagai tambahan modal usaha. Nah, ketika sudah ada pengajuan, nanti ada target minimum gitu, ada target yang capai maksimal gitu. Misalkan target maksimal dari tambahan modal usaha ini sebesar 100 juta, otomatis nanti ada pengumpulan dana yang mana untuk mengumpulkan dana wakaf tersebut gitu. Nah, gimana sih kita dapat apa namanya itu, apa yang harus dilakukan oleh mauquf alaih ataupun penerima? Otomatis penerima wakaf uang itu tidak bukan hanya apa yang namanya tuh, hanya menerima saja gitu. Tapi otomatis dari si penerima ini ataupun dari pemilik usaha ini harus bisa menyisihkan kembali keuangan tersebut, karena notabene wakaf uang itu ada saling keterikatan gitu satu sama lain, bukan hanya untuk menguntungkan salah satu pihak, tapi untuk kemaslahatan untuk semua orang. Jadi ketika udah apa ya, udah menerima, otomatis tidak bisa lepas tanggung jawab gitu, ataupun si keuangannya benar-benar dipegang sendiri, enggak juga, tapi dari si pemilik juga harus menyisihkan kembali harta tersebut gitu kepada yang bermanfaat, pada orang yang dibutuhkan. Itu dari terkait tambahan modal usaha aja. Semoga menjawab ya. Itu pemahaman yang saya dapat ketika mengikuti kelas digital wakaf IC, teman-teman semua. Oke, sebelum apa ya, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali gitu terkait materi kah ataupun terkait ruang lingkupnya? Oke, menarik.
Jadi ini apa ya, pertanyaan studi independen ini bisa diperhitungkan, dipertimbangkan juga buat teman-teman semua karena resiko juga ditanggung oleh teman-teman semua gitu. Karena ketika mengikuti kegiatan apapun yang ruang lingkupnya dikonversi, otomatis ada hal yang dikorbankan gitu. Itu yang paling penting. Nah, teman-teman semua, sebelum kita tutup nih, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Kalau misalkan dari siapa ya, dari 12 orang ini, apakah ada yang ingin tanya kembali nggak? Jadi Kak Gilang udah menanyakan, Teh Frida juga, terus dari Teh Yovia sharing terkait independennya. Dari teman-teman semua, apa ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi tersebut ataupun independen? Oke, cukup. Oke, dirasa belum ada yang ingin menanyakan ya. Sudah cukup ya terkait pematerian kali ini. Teman-teman semua, untuk materi kali ini telah usai dan juga mungkin teman-teman semua kalau misalkan ingin menanyakan terkait independen, walaupun forum ini masih kecil ya, bisa ditanyakan di luar juga, bisa kontak saya juga, ataupun ingin sharing-sharing juga diperbolehkan gitu. Jadi terima kasih sekalian telah bergabung. Dari 12 orang ini, saya bisa bersyukur gitu kalau misalnya teman-teman bisa menyempatkan waktu dari sela rehatnya di malam hari. Terima kasih sekali dan juga teman-teman semua, semoga yang memang ingin mengikuti studi independen ataupun magang ataupun yang lainnya, semoga dilancarkan juga karena ada hal-hal yang memang menarik gitu, yang berbeda dengan perkuliahan biasa. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih yang telah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua bisa on cam juga, on cam dulu kita dokumentasi terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar. Satu, oke ya on cam dulu gak? Teh Gina, Teh Gita, Teh Syifa, Teh Sinta, Teh Juvia. Apa mau on cam? Karena nggak ada jawaban ya. Oke aja ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Semangat. Terima kasih Kak Regina. Terima kasih juga. Kasih ilmunya Kakak Regina. Terima kasih juga Teh Patasya, Mas Teh Frida. Mantap kakak. Terima kasih Kak Gilang, Hamka, Teh Gita, Teh Gina, Teh Sinta, Arido, Teh Aul, makasih. Arman. Asa ieu awis tepang